Pernah nggak udah ngerasa kerja keras, tapi hasil gitu-gitu aja? Atau kamu punya tim, dimana kok mereka ngerjain hal yang biasa-biasa aja ya? Padahal pengennya hasil yang luar biasa. Bukan salah di kerja kerasnya, tapi kita perlu kerja cerdas dengan menggunakan talenta kita, teman-teman. Nah, hari ini aku mau bahas satu talenta tentang maximizer. Ini dari Gallup Clifton Strengths. Dia ada di domain influencing gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas di Belajar Bareng Armenia. Apa sih talent maximizer itu? Talent yang membuat kita yang punya talenta itu, orang yang sebenarnya sudah baik menjadi orang yang lebih baik. Jadi filosofinya sesuai tema malam hari ini yaitu good is not enough. Jadi orang-orang dengan talenta maximizer senang banget untuk mengupgrade dari yang sudah baik menjadi yang luar biasa. Good to great gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak yang udah join. Hari ini kita akan belajar talenta maximizer. Nah, aku sebelumnya mau cerita dulu. Ini salah satu talenta teratasnya aku, ada di nomor 2, teman-teman. Dimana talenta maximizer ini, contoh real yang aku biasa lakukan adalah setiap kali ngajar, terus udah gitu selesai sebenarnya bikin PowerPoint atau materinya, bisa tuh aku jam 4 pagi bangun untuk ngeliat apalagi ya yang perlu aku benerin, apalagi ya yang kira-kira bisa aku tambahin. Jadi selalu materi tuh dibikin nambah lagi, dipercantik, diperbagus. Bahkan nih untuk acara malam ini, tadi aku mandi terus kepikiran, kayaknya aku perlu nambahin ini deh. Nah bener, aku akhirnya bikin catatan tambahan loh teman-teman. Untuk talent maximizer ini tuh beneran kelihatan banget ya gitu. Jadi aku senang banget, maximizer ini sangat relate banget di hidup aku. Dan aku ngerasa aku jadi pribadi yang seperti sekarang, gak mau biasa-biasa, kalau bisa maunya excellence, luar biasa ya, karena ada talenta ini ternyata gitu. Nah, jadi maximizer adalah orang yang bekerja sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang sudah baik, tapi gimana caranya supaya jadi lebih baik. Kuncinya itu. Jadi kalau mau investasi itu bukan di area yang biasa-biasa aja. Dia akan cari sesuatu yang sudah kuat, bukan memperbaiki kelemahan. Jadi caranya gitu teman-teman. Nah, aku mau share satu story tentang maximizer. Namanya Bu Dinda gitu ya. Aku bacain storynya ya. Atasan saya namanya Ibu Dinda. Setiap ada project baru, setiap kita pasti harap-harap cemas. Karena si ibu itu pasti pengen semuanya berjalan dengan excellent dan keren. Dia akan memberikan segala sumber daya dan dukungan buat kita untuk bisa mencapai kualitas yang dia pengen. Sering banget kita lelah karena kayaknya si Ibu Dinda ini kok gak ada puasnya ya. Terus nuntut kita untuk kasih yang terbaik. Tapi Bu Dinda ini fair. Dia gak cuma menuntut orang lain kerja keras, tapi Bu Dinda sendiri juga bekerja keras untuk bisa menghasilkan kualitas yang terbaik. Bu Dinda terbiasa untuk kasih yang terbaik dengan berbagai cara yang dia pikirin. Dan hebatnya, di keluarganya pun dia tetap bisa kasih yang terbaik. Jadi balance ya, di kerjaan baik, di keluarga juga baik. Dan kita anak buahnya ngerasa sebenarnya capek, tapi seneng dan bangga karena hasil kerja kita itu ternyata dapat pujian, dapat apresiasi dari orang lain. Dan kita juga berasa banget nih
kalau kemampuan kita itu terus ditingkatkan ya dari hari ke hari, dan kita jadi berusaha juga untuk kasih yang terbaik. Semua itu berkat Bu Dinda, gitu teman-teman. Nah, Bu Dinda tuh mirip aku ternyata. Jadi ya gitu ya, gregetan gitu kalau kita udah bisa kasih yang bagus, kenapa sih harus rata-rata? Nah, ciri-cirinya nih teman-teman ya. Kalau yang maximizernya udah bagus, sudah mature, sudah dewasa, orangnya tuh perfeksionis tapi dengan cara yang sehat. Terus ciri-ciri lainnya itu kadang sulit sekali dengan kata cukup puas gitu ya. Ya kan gak suka dengan cukup gitu. Terus suka kerja dengan orang-orang yang juga punya potensi yang besar. Dan kerennya lagi, filosofinya adalah good to great. Artinya bukan bad jadi good gitu, bukan jelek jadi baik, tapi gimana yang udah baik bisa jadi semakin baik. Nah, itu filosofi, ciri-ciri dari orang talenta maximizer. Nah, kita ice breaking dulu teman-teman. Boleh bantu jawab di chat ya. Buat kamu, kalau ada dua pilihan, mau memperbaiki kelemahan atau memaksimalkan yang sudah baik? Yuk, aku tunggu, silahkan. Memperbaiki kelemahan atau memaksimalkan yang sudah bagus atau sudah baik? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gak apa-apa teman-teman kalau gak mau chat. Aku pribadi, aku akan memilih memaksimalkan yang sudah baik. Gak suka tuh di area-area yang memperbaiki kelemahan, capek gitu rasanya ya. Nah, orang dengan maximizer, yes, thank you Kak Nova, memaksimalkan, thank you Kak, betul. Nah, orang dengan maximizer ini kalau di dunia kerja, contohnya kalau misalnya dia HR gitu ya, dia itu HR yang mau mengembangkan talenta karyawan yang memang potensinya tuh udah bagus. Jadi kayak pilih-pilih orang. Ini kalau HR-nya punya talent maximizer ya, dia nggak mau yang biasa-biasa dipromote, biasa-biasa dibenerin, yang jelek dirapiin, dia nggak mau. Dia pilih siapa ya orang-orang yang punya potensi. Nah, itu yang aku kembangin, bukan yang underperform. Kalau dia leader, gimana caranya? Biasanya leader yang punya talent maximizer itu ngatur timnya itu sesuai dengan strengths-nya masing-masing. Ngatur tim sesuai dengan porsinya dan posisinya yang tepat buat dia. Jadi akhirnya performance-nya maksimal. Di leader yang baik, leader yang punya talent maximizer, artinya bisa menentukan strengths dari masing-masing timnya gitu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana? Aku ya, contohnya ya, seorang ibu. Kalau dia punya talenta maximizer, kalau anaknya mau masuk sekolah nih ya, entah masuk TK, SD, SMP, SMA, atau universitas, baik dalam ataupun luar negeri kalau yang kuliah ya, dia tuh beneran akan riset satu-satu, dicari mana ya yang bagus. Nggak cuman bagus, mana ya yang lulusannya tuh hebat gitu ya. Kalau bisa masuk ke Oxford, kalau bisa masuk ke Universitas Indonesia, kenapa mesti masuk ke A, B, C, atau D gitu? Itu orang, khususnya ibu-ibu ya, yang punya talenta maximizer. Karena dia mau anaknya juga berpotensi hebat gitu. Atau, kalau ibu-ibu yang doyan masak nih, kalau dia punya talenta maximizer, nggak cukup makanannya enak gitu ya rasanya, tapi dia akan usahakan nih untuk platingnya cantik, terus kelihatan bagus gitu teman-teman. Nah, itu adalah ciri-ciri orang dengan talenta maximizer. Aku pribadi, karena punya talenta maximizer ini, kalau arrange
acara liburan keluarga, aku nggak mau cuman liburan ke satu kota atau ke satu tempat yang gitu aja, tapi bener-bener dibuat supaya anak-anakku ngerasa experience ada di satu tempat. Kayak waktu itu ke Jogja, aku pengen nih anak-anak aku bisa tahu camping di pantai yang kayak gitu. Jadi paling nggak mereka tuh bisa ngerasain experience yang berbeda dalam setiap liburan. Aku lagi, kemarin anakku yang kedua ulang tahun. Siap-siap nih, karena ulang tahunnya itu baru bisa jam 12:30 ya. Di rumah, aku tuh udah mulai mikirin, bikin apa lagi ya, supaya acara di ulang tahun anakku menyenangkan, meriah. Guru-guru yang dapat goodie bag, anak-anak yang dapat goodie bag tuh juga ngerasa seneng. Maximizerku tuh kerja, teman-teman. Tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku minta tolong mamaku, bilang gini, "Mah, kenapa kita nggak masak mie goreng? Kan kalau ulang tahun kan biasa identik dengan mie supaya panjang umur ya. Mie-nya dikasih buat ini, buat guru-guru sama buat karyawan yang kerja." Kepikiran loh kayak gitu, karena pengen kasih impresi yang baik gitu loh, nggak mau yang sekedar biasa-biasa aja. Karena kalau beberapa temen yang udah ulang tahun yang ngasihnya goodie bag aja, bahkan di goodie bag anak-anak aku yang lain isinya cuman snack, aku beneran kasih hadiah gitu loh, celengan, biar mereka tuh mikir masa depan, nabung gitu ya. Kayak gitu, semua kalau bisa tuh dimaksimalkan. Nah, itu cerita orang-orang dengan talent maximizer ya, di dalam dunia kerja atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau belajar, nextnya adalah kalau kita belajar tentang Gallup-Clifton Strengths, teman-teman, ada yang disebut dengan balkoni, ada juga yang disebut dengan basement. Balkoni itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Basement itu adalah hal-hal yang kurang atau hal-hal yang cenderung negatif. Nah, kita akan bahas dua perspektif itu khususnya untuk talenta maximizer. Yang balkoni sendiri di bagian pertama maximizer adalah orang dengan talenta maximizer itu memperhatikan kualitas ke level yang luar biasa. Itu balkoninya ya, positifnya ya. Tapi kalau yang negatifnya adalah cenderung perfeksionis. Akhirnya kerja itu berlebihan, nggak selesai-selesai gitu. Kalau balkoni yang kedua, orang dengan talenta maximizer itu fokus sama potensi terbaik orang lain. Tapi kalau masih di bagian area basement, hal yang negatifnya adalah yang satu ngomongin potensi, yang satunya tuh kritik. Dikit-dikit ngerasa, ini orang kurang ini, nggak sesuai sama standarku. Jadi akhirnya dia punya standar yang terlalu tinggi, ujung-ujungnya tuh suka ngeritik orang lain, bahkan ngeritik dirinya sendiri. Karena harus bagus, harus hebat, harus di atas standar gitu. Yang ketiga, yang balkoni ya, yang di atas, yang sudah baik nih, bisa memberikan hasil yang impactful. Kasih hasilnya tuh yang berdampak. Tapi yang basementnya adalah orang kadang cenderung sulit puas, gampang frustasi. Jadi orang talent maximizer kelemahannya itu gampang frustasi, nggak cepet puas karena maunya yang bagus, maunya yang excellence, maunya yang selalu di atas rata-rata. Dan yang terakhir, yang keempat, pilih yang terbaik untuk tim. Itu kalau yang positifnya. Tapi kalau yang negatifnya, kadang dia jadi pilih-pilih orang. Sehingga kadang pertemanannya juga eksklusif. Karena tadi ya, ciri-cirinya suka sama orang-orang yang punya potensinya besar. Jadi kalau yang underdog gitu ya, yang kurang oke, dia nggak mau lah temenan gitu. Jadi akhirnya negatifnya orang lihat orang talent maximizer ini pilih-pilih temen. Maunya kadang eksklusif saja sama orang yang cenderung relate sama dia, maunya yang bisa ngasih dampak yang
baik buat dia gitu. Nah, tipsnya bagaimana nih supaya balkoninya ini terus baik? Jadi hal-hal yang sudah baiknya tetap bertahan baik. Pertama, punya standar itu yang realistis. Jangan yang terlalu sempurna. Yang kedua, hargai setiap prosesnya. Jadi nggak melulu harus lihat hasil akhirnya. Kasian ya gitu. Dan yang ketiga, rayakan sebagaimanapun yang kadang itu sudah cukup baik, ya dirayakan. Supaya nanti lama-lama jadi hebat gitu. Jadi ini udah cukup baik, ya kita celebrate. Oh, ini udah baik nih, kita celebrate. Sampai akhirnya jadi luar biasa, jadi hebat, ya kita juga celebrate. Jadi benar-benar setiap proses pertumbuhannya tuh dirayakan pencapaiannya. Gitu teman-teman. Oke, sekarang aku mau bahas yang dari kartu ini ya, kartu maximizer. Aku mau share. Fokus pada kekuatan sebagai cara untuk mendorong keunggulan pribadi dan kelompok. Jadi orang dengan talenta maximizer tuh nggak buat dirinya sendiri sebenarnya, tapi dia juga berharap kelompok atau orang lain atau timnya itu juga bisa bertumbuh jadi orang yang lebih baik. Kemudian mereka berusaha untuk mengubah sesuatu yang luar biasa yang sudah kuat jadi lebih hebat. Ya kadang memang melelahkan, memang capek, tapi ya orang maximizer itu juga mau kerja keras kok untuk dirinya sendiri dan untuk timnya gitu. So selanjutnya orang dengan talenta maximizer itu komit sama hal-hal yang excellent. Dia akan fokus pada apa yang bisa mereka lakukan dengan baik dan mengatur di area di mana mereka lemah. Tapi kecenderungannya dia kalau udah satu fokus di hal yang baik, dia akan kerjakan itu yang baik sampai jadi hebat gitu. Yang dibenci sama orang maximizer, obsesi untuk memperbaiki kelemahan. Dia nggak mau tuh membuang-buang waktu untuk memperbaiki yang sebenarnya udah pasti nggak bagus juga gitu. Dan kebutuhannya orang maximizer adalah penghargaan terhadap kualitas, bukan kuantitas. Jadi orang talent maximizer ini butuh dihargai karena kerja kerasnya poinnya apa aja. Bukan hanya sekedar pencapaian angka, tapi harus dikasih tahu kualitasnya tuh seperti apa gitu. So teman-teman, thank you yang sudah join hari ini. Kalau ada yang mau tanya, boleh banget chat di kolom komentar. Sambil aku juga akan sharing satu area rencana pengembangan buat kita sebagai talent maximizer ya. Pertama, selalu buatlah kelemahan kita sebagai talent maximizer itu jadi nggak relevan. Maksudnya apa? Perlu cari tim, perlu cari partner, perlu cari bantuan orang lain. Bahkan kalau bisa kita bikin sistem pendukung atau gunakan talenta yang lain untuk menggantikan area lemahnya kita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya talenta activator, punya talenta strategik, nah itu dipakai untuk mengganti talenta yang lemahnya kita gitu. Terus yang kedua, bantu teman untuk melihat bakatnya mereka apa sih, kemampuannya mereka apa sih. Jadi tugas mulianya talenta maximizer, setiap kita punya tim, punya teman, punya lingkungan yang perlu diperbaiki jadi hebat gitu ya, kasih tahu mereka bakatnya apa, hebatnya mereka tuh ketika ngerjain apa. Terus bantu mereka supaya ngerasa ada awareness baru, oh ternyata saya orang yang capable ya, saya mampu ngerjain A, B, C gitu. Jadi tolong bantu teman-teman untuk melihat potensi dan bakatnya. Yang ketiga, susun rencana untuk kita bisa memanfaatkan kekuatan kita di luar pekerjaan. Bisa di area dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat. Jadi jangan melulu fokusnya di area pekerjaan. Ingat juga keluarga perlu kita maximize,
lingkungan kita, Indonesia gitu ya. Apa sih kontribusi yang kita bisa berikan untuk lingkungan atau bangsa ini? Nah, itu yang perlu dipikirin juga. Jadi misinya diperbesar. Yang keempat, pelajari kesuksesan. Ini relate banget nih sama aku, teman-teman. Akhir-akhir ini pada saat aku jogging, lari, ataupun jalan kaki di pagi hari ya, kadang aku sambil dengerin lagu rohani gitu, tapi aku juga seminggu ini fokusnya, nggak tahu ya, mungkin karena maximizer aku senang belajar sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, aku dengerin podcastnya Daniel Mananta, Sekolah Sukses. Udah ngabisin 3 video tuh selama jalan 5 hari ini, teman-teman. Olahraga 30 menit aku dengerin. Kenapa? Karena semakin kita memahami bagaimana orang-orang lain itu bisa sukses, itu karena ternyata ketemu sama kekuatannya, ketemu sama talentanya, ketemu sama tujuan hidupnya. Nah, makanya orang-orang ini perlu belajar juga dari kesuksesan orang lain. Aku bisa belajar apa ya supaya aku terus bisa improve diri jadi lebih baik. Punya mentor, punya coach, punya temen yang bisa diajak ngobrol, itu bagus banget. Supaya akhirnya kita nggak jadi orang yang rata-rata, tapi kita mau terus bertumbuh, jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Jadi ketika kita udah tahu nih, teman-teman, bukan bandingin diri kita sama orang lain, tapi maximizer itu membandingkan diri kita yang kemarin sama diri kita yang sekarang. Dengan terus mau upgrade diri, mau terus belajar, mau terus bertumbuh, mau terus jadi yang sukses. Kurang lebih itu dari aku, teman-teman. Aku mau ajakin teman-teman semua, yuk ikutan belajar bareng Armenia. IG Live ini selalu ada di setiap hari Jumat jam 19.30. Aku mau share banyak tips, banyak insight tentang strengths, supaya kamu tuh hidupnya berdasarkan kekuatan. Pakai talenta yang udah Tuhan kasih. Pakai talenta yang udah Tuhan kasih untuk kita bisa kembangkan. Jangan dikubur, jangan didiemin, tapi harus tahu. Sama-sama, ayo gunakan talenta yang kita punya. Jadi stay tune terus setiap Jumat jam 19.30 untuk belajar tentang strengths. Terus udah gitu aku punya juga September sampai Desember aku punya 4 rangkaian training grow with strengths gitu ya. Di tanggal 27 September nanti kita akan belajar bagaimana cara kerja yang nggak cuman kerja keras, tapi kerja yang cerdas, work smart gitu ya teman-teman ya. Work smart with your strengths. Terus aku juga ngundang teman-teman yang HR, teman-teman yang leader, kalau butuh training untuk aku ajarin tim kalian untuk kenal strengths, kenal talent, boleh undang aku, Japri aja, atau coaching bareng aku, Find Your Strengths. Itu aja teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar strengths yang ketiga. Ini udah jalan yang kedua hari ini ya. Yang pertama kemarin minggu lalu itu ada activator, hari ini maximizer, dan minggu depan kita akan belajar mengenai talent strategic. Judulnya adalah Seeing Pattern, Finding the Way. Jadi orang strategik itu pintar melihat pola-pola sampai dia ketemu jalan terbaiknya. Saksikan minggu depan. See you teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Ada yang mau tanya nggak tentang talent maximizer ini? Yuk silahkan kalau ada yang mau tanya. Kita masih punya 5 menit lagi. Ada. Thank you yang sudah hadir. Nanti kalau ada yang kelewatan bisa tetap juga nonton karena ada di reelsnya aku teman-teman. Dan aku konsisten nih mulai belajar memaksimalkan strengths Armenia dengan cara menginspirasi orang-orang belajar tentang talent. Jadi saksikan tiap hari gimana sih cara-cara memaksimalkan talenta teman-teman masing-masing. Oke, kalau nggak ada yang tanya, thank you buat kebersamaannya. See you next week. Bye-bye. Tuhan berkati ya. God bless.